Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarip Fahmi Mulyansyah. Saya dari kelas B pagi, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang awal mula perjalanan dari sejarah kurikulum Indonesia sampai kurikulum terbaru ini, yaitu kurikulum tahun 2013. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakangnya dulu. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis, terarah, tidak asal berubah. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut mulai tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang paling anyar ini adalah kurikulum 2013. Masalahnya, apabila beragam perubahan dalam bidang kurikulum yang telah diupayakan pemerintah kandas di tengah jalan, bagaimanakah nasib kurikulum 2013? Dengan demikian, agar tidak memiliki nasib yang sama, untuk itu pemerintah harus mengusahakan secara optimal agar para pelaksana kurikulum di lapangan, terutama para guru, bisa memahami ide-ide yang terkandung dalam kurikulum dengan baik dan benar. Jangan sampai kurikulum berubah tapi pola pikir tetap belum berubah. Nah, itu jadi problem dalam masalah pendidikan kita. Masih tetap seperti sedia kala dulu ya. Pemerintah harus melibatkan guru secara aktif dalam kajian uji coba penilaian berbagai aspek kurikuler. Selanjutnya, memberdayakan guru secara berkesinambungan dalam meningkatkan profesional mereka sebagai narasumber kurikulum. Di samping itu, tidak memposisikan kurikulum sebagai strategi reformasi baru yang lebih penting dari guru, yang menjadikan guru semata-mata sebagai unsur pelaksana kurikulum. Di sisi lain, perlu perubahan pada tingkat perumus kurikulum. Kurikulum harus sepenuhnya dirumuskan dengan memperhitungkan landasan filosofis, pedagogis, sosiologis, sosial, budaya, teknis, dan politis sebagai basis kurikulum, serta memperhitungkan kondisi yang nyata dalam masyarakat dan dunia pendidikan. Ada ungkapan bergitik acap kali muncul seiring perubahan penguasa negeri ini, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan. Serta yang terbaru ini kan kurikulum 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis. Sebab kurikulum sebagai perencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dari perspektif historis, dari masa ke masa, determinan paradigma politik dan kekuasaan yang secara bersama-sama mewarnai dan mempengaruhi secara kuat sistem pendidikan Indonesia selama ini. Corak sistem pendidikan suatu negara pada gilirannya kembali pada stakeholder yang paling berkuasa dalam pengambilan kebijakan. Pada tataran ini, maka sistem politiklah yang berkuasa. Siapa yang berkuasa pada periode tertentu akan menggunakan kekuasaannya untuk menentukan apa dan bagaimana pendidikan akan diselenggarakan. Nah, itu ya pentingnya. Kecenderungan inilah yang kemudian turut menjadi penguat pada apa yang kemudian diistilahkan ganti menteri, ganti kebijakan. Termasuk di dalamnya kurikulum pendidikan sebab muatan-muatan politis, value, ideologi, maupun tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan penguasa. Acap kali disetting sedemikian rupa dalam kerangka kurikulum. Seiring dengan perkembangan
zaman dan berbagai alasan dari rasionalisasi, kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Keberadaan kurikulum memberi pengaruh yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, melalui tulisan ini saya berharap penting untuk mengurai lebih mendalam dan cermat akan kurikulum pendidikan Indonesia dari periode ke periode, sekaligus memperbandingannya, sehingga sebagai pelaku pendidikan saya harap dapat menjadi bahan diskusi solusi untuk memahami pokok permasalahan pendidikan Indonesia dalam perspektif kurikulum. Sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947, rencana tulisannya pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum 3 dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan rencana pelajaran atau yang disebut rencana pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development conformist lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi pembelajaran tahun 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian setiap hari, sehari-hari. Perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kurikulum yang kedua ada kurikulum 1952, rencana pelajaran terurai 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran, harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran saja yang disebut atau yang dikenal dengan Jauzak Ahmad, Dispendas periode 1951-1995. Yang ketiga yaitu ada kurikulum pada tahun 1964, rencana pendidikan 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik,
untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar atau biasa yang disebut SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana 4, yaitu program pengembangan moral, kecerdasan emosional, artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama ada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau biasa yang disebut dengan keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsi nasional praktis. Yang keempat ada kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Pengetahuan dasar dan kecakapan khusus kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi, materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Jauzak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan tersebut. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kelima ada kurikulum pada tahun 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan instruksional atau biasa yang disebut dengan PPSI dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan internasional umum atau biasa yang disingkat TIU, tujuan instruksional khusus TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran tersebut. Yang keenam yaitu pada tahun pergantian lagi kurikulumnya pada tahun 1984. Kurikulum 1975 yang tadi yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting.
Kurikulum ini juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau yang biasa disebut CBSA atau Student Active Learning, biasa disingkat SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak defisiasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA ini. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana di sini, ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya penolakan CBSA bermunculan. Yang ketujuh, sudah pergantian 7 kali ini kurikulumnya pada tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rejim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Yang kedelapan ini kurikulum tahun 2004 ya, atau biasa yang disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum tahun 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi tersebut. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar learning outcomes, dan keberagaman. Tentu saja, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum. Dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Tentu saja,
Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan tentunya. Yang kesembilan, pergantian yang kesembilan itu pada tahun 2006, KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas. Namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006, pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaannya yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah, dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajar dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau biasa dikenal dengan KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat tersebut. Nah, yang terakhir ini dia yang kita tunggu, yaitu kurikulum terbaru kita, kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kurikulum based kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep belajar, tuntas, dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. 7 tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional dirancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta mendapatkan kriteria keberhasilan. Demikian kita harus memajukan pendidikan kita dan terus mengevaluasi kurikulum sehingga kurikulum kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dan ikut memajukan negara kita tercinta tersebut. Dan kita harus melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para menteri, presiden dalam hal pendidikan. Jadi pendidikan ini sangat penting, terutama bagi mereka yang sebelum bekerja pasti akan mendapatkan ilmu awal.
Nah, demikian dari saya, Syarif Fahmi Malaysia. Saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.